close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Tadi habis berhenti, habis mindahin kamera ke spion biar nggak bosen, biar shootnya berbeda-beda. Oke, dilanjut. Daerah hotel. Kita langsung balik ke rumah. Jadi nanti di akun YouTube aku juga pokoknya bakalan terus berlanjut, termasuk postingan apa ya, project Al-Quran aku juga nanti bakalan dilanjut. Pokoknya aku bakal sering-sering lah, bukan sering-sering sih, bakalan terus berlanjut gitu, bakalan terus posting sesuatu yang mudah-mudahan sih ada manfaatnya. Termasuk proyek Al-Quran itu juga belum selesai, itu masih panjang perjalanannya. Aku juga kalau buat rekaman baca Al-Quran atau azan gitu kan, itu juga butuh tempat yang sepi. Kalau di kosan sih aku gak pede sama yang lain. Makanya kalau proyek Al-Quran mungkin akan aku lanjut itu pas aku lagi di rumah, pas lagi di kampung. Jadi sekarang kebetulan lagi di rumah, lagi di Majalengka, jadi proyek Al-Quran bakalan aku lanjut. Dan sebelum rekaman juga aku harus puter dulu ininya, MP3-nya gitu, biar aku gak lupa aja. Soalnya kan dari sekian irama yang aku pelajari, mungkin kalau
nggak setiap hari aku baca gitu kan sesuai dengan irama tersebut, ya mungkin aku bisa aja lupa ya, terutama pas mau mulai gitu kan. Banyak sih project yang mau aku project yang mau aku rilis tuh banyak. Project Al-Quran, project Adzan, terus project unboxing, tapi karena udah di unboxing jadi istilahnya diganti dengan istilah review kamera, terus ada lanjut ke review mounting, terus lanjut ke cara memasang kamera di helm dan di beberapa bagian yang ada di motor gitu. Ya aku bakal inilah satu bakalan aku posting di YouTube channel aku di Azab Vlog. Tapi kalau untuk project Al-Quran sama Azan ini project yang panjang ya, butuh waktu lama. Jadi mohon bersabar, nanti tunggu aja di channel YouTube aku bakalan posting sebagaimana project atau program yang aku rilis ini. Tinggal ditunggu aja ya. Kenapa aku kok iseng-iseng gitu kan buat video kayak gini ya, karena kalau aku buat video di motor ya karena aku hobinya naik motor gitu, dan naik motor sama ngevlog itu menurut aku udah satu paket gitu. Terus apa buat video project Al-Quran ya karena aku pengen ngajak aja, ayo kita belajar gitu. Hobi kamu, entah hobi kamu mancing, hobi kamu traveling atau apalah, yang penting jangan lupa belajar agama gitu. Gak ada orang suci kok di dunia ini selain para Nabi Muhammad. Pasti ada saja kekurangannya. Kalian jangan berpikir buat apa belajar agama tapi akhlak masih buruk. Ya belajar agama aja berarti belajar agamanya harus lebih ditekunkan lagi gitu. Belajar agama aja malah akhlak masih buruk ya, terus bagaimana kalau gak belajar agama? Ya tambah buruk lagi. Wajar kalau misalkan kita belajar agama tapi kita masih melakukan kesalahan, manusiawi. Yang penting kita ada usaha aja untuk memperbaiki diri gitu. Apakah usaha itu apakah kita ketika melakukan usaha harus berhasil? Enggak juga, pasti ada juga kita ngalamin kegagalan gitu. Sebelum sukses kita akan mengalami banyak kegagalan. Setelah itu baru kita akan sukses. Begitu pula dengan kita belajar agama, apakah kita bakalan langsung ujuk-ujuk jadi orang mulia di sisi Allah? Enggak juga. Kita pertama-tama tobat gitu kan. Semakin kesini Allah makin cinta gitu. Makin cinta, makin dekat ke kita gitu Allah. Makanya kalian jangan berpikir negatif, jangan pandangannya jangan salah. Kalau kalian belajar agama tapi masih buruk akhlaknya atau masih ini, saya juga sama aja, akhlak masih belum baik. Tapi ya jangan pernah berhenti belajar agama, harus ingat terus gitu. Rasa ketertarikan terhadap agama itu harus ada. Kalau kita pengen sukses, lakukan mulai dari hal-hal yang kecil, termasuk urusan akhirat gitu, bukan hanya urusan dunia aja. Kita lakukan dari hal-hal yang kecil.
Ya kalau kita gak mau belajar agama, gimana kok kita mau jadi baik, coba? Ya gimana mau kita mau sukses sedangkan kita sendiri gak mau berusaha, coba? Makanya kita jangan pernah berpandangan negatif, jangan pernah kita punya pandangan yang salah. Kita belajar agama tapi akhlak masih buruk. Kita belajar agama tapi sholat masih ini gitu, masih belum istiqomah atau apalah. Tetap berusaha. Dan kalian juga jangan pernah jadi jangan suka mengkritik orang lain. Kalau ada orang lain yang salah itu dibenerin aja, dikasih tahu aja. Terus apa lagi ya? Aku coba nunduk ya, kira-kira kelihatan bagus enggak? Oh, ada mobil. Kalau di jalan satu arah kayak gini sih harus lebih berhati-hati ya. Lebih kacau kalau jalan yang dua arah kayak gini. Lebih kacau. Kita lanjut, kita gas. Tadinya mau nunduk pengen ngelihat ininya shootnya gitu, bagus enggak looknya. Tapi malu aku, banyak orang. Aku malu. Harusnya jadi motovlogger mah jangan malu-malu ya. Cuman hati-hati aja kalau misalkan kalian lagi ngebut. Lihat lihat kanan kiri lah. Aku juga pas aku lagi di belakang mobil, misalkan mau nyelip mobil, aku lihat ke belakang dulu, takutnya aku ngalangin gitu. Aku lebih ya udahlah, kasih kesempatan dulu. Kalau emang tidak memungkinkan aku buat mendahului gitu, buat nyelip mobil itu, jadi aku biar orang lain dulu. Soalnya aku ini dulu, safety-nya dulu diperhatiin. Oke, jadi aku tuh kalau naik motor juga kadang nyantai, kadang ngebut gitu kan. Yang penting hati-hati aja, safety-nya benar-benar jalankan. Kalau lampu merah ya berhenti. Kalau mau nyelip ya lihat-lihat ke belakang. Kita harus tahu kapan kita harus mendahului orang lain, kapan kita harus mendahulukan orang lain. Kalau kita mendahului orang lain, bisa jadi safety, bisa jadi enggak. Kalau kita mendahulukan orang lain, bisa jadi safety, bisa jadi enggak gitu. Tergantung, makanya dari itu. Nah, kayak gini nih, pas ada orang nyebrang, ini kira-kira kita harus mendahului atau mendahulukan dia gitu. Karena aku juga kadang-kadang gitu, kadang-kadang aku udah bela-belain berhenti gitu. Dia gak nyebrang. Aku udah bela-belain ngerem.
berhenti, dianya gak nyebrang. Pas aku mendahulukan diri aku sendiri, kadang-kadang orang maksa nyebrang gitu. Jadi gitu, harus ya intinya yang lebih diperhatikan lagi safety-nya lah. Setidaknya kita harus mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Jadi aku tuh kalau naik motor kadang nyantai, kadang ngebut. Yang bikin pengen ngegas tuh pas ngelihat jalanan lurus ya. Pengennya tuh ngegas. Apalagi kalau jalanannya lurus, panjang, nggak ada orang. Ya udah. Nunduk deh tuh. Helm nempel di tangki, badan nempel di tangki. Tapi kalau banyak orang mah malu juga, aku juga nggak segitu. Tapi kalau aku tuh kalau lagi bareng teman gitu ya, konvoy atau apalah, aku tuh biasanya di belakang. Kenapa di belakang? Karena kalau di depan itu berasa sendiri, jadi aku lebih suka di belakang ngikutin gitu. Jadi berasa ada temennya. Tapi kalau di depan aku mah berasa sendiri kalau di depan. Jadi lebih suka ngikutin di belakang. Dan aku paling kalau lagi sama temen mah, paling aku RPM ngegas tuh di RPM 4000, 5000 udah. Tapi kalau lagi sendiri ya udah sesuka hati, mau nyantai, mau gas full sampai RPM 13.000. Tapi yang penting safety-nya tetap diperhatikan. Kalau lagi sendiri mah bebas, maksudnya bebas. Kalau ada temen kan kita gak enak gitu, mau ngebut atau mau ngegas ngepulin atau kalau ada temen gak enak, takut dia tersinggung. Ini anak kenapa gitu kan, mau show up atau apalah istilahnya. Mau show up di depan temen atau gimana gitu. Aku sih cenderung menutupi ya kalau di depan temen tuh. Entah itu aku bisa apa gitu, entah bisa apa. Ya kalau di YouTube kayaknya, di channel YouTube aku sih aku berasa lebih bebas aja. Intinya aku lebih ini sih ingin berbagi aja gitu, sesuatu yang mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Aku sih gak lihat followers, yang penting tayangannya banyak gitu, kalau memang bermanfaat. Tapi kalau tayangannya sedikit, seandainya yang nonton satu orang juga misalkan, asal itu bermanfaat bagi dia ya alhamdulillah. Atau kalau gak ada yang nonton sama sekali ya gak apa-apa. Aku menjalani ini hobi gitu kan. Karena dengan hobi ini aku jadi banyak tahu gitu, lebih banyak taunya. Oh, cara ngevlog tuh kayak gini. Kalau mau ngevlog tuh apa sih yang dibutuhkan? Peralatan apa yang dibutuhkan? Terus misalkan kameranya yang bagus apa? Cara nyetingnya gimana? Setidaknya kan ada pengalaman, tambah pengetahuan yang mungkin menambah pengalaman di bidang apa ya? Ibaratkan ini masuknya bidang multimedia kayak iya, atau bidang multimedia kali, atau bidang apalah gitu. Mungkin kita bisa jadi ahli ngedit video atau apa. Bisa jadi kita jadi bekerja di perusahaan itu gitu. Perusahaan apa kayak yang ada kaitannya dengan kamera. Bisa jadi kan. Jadi
Udah gitu aku kan ngevlog kayak gini sambil ngomong gitu kan. Ya bisa jadi aku jadi apa ya, bisa jadi dari ngevlog ini aku jadi pinter ngomong gitu kan. Karena nggak banyak juga yang bisa presentasi misalkan di depan, bisa presentasiin sesuatu, entah itu emang ilmunya kurang atau emang dari segi bahasa dia kurang menguasai atau gimana gitu. Intinya ada banyak manfaatnya sih, dan aku melakukan ini karena hobi aja. Ya syukur-syukur kalau emang ada manfaatnya buat kalian semua. Oke, kita lanjut. Nunduk-nunduk aku malu sebenarnya, cuman tadi agak sepi. Tapi ini kamera getar-getar gitu kelihatannya. Tahu deh, mountingnya terlalu banyak sih sebenarnya, cuman kalau mountingnya dikit jadi nggak bisa ngatur angle-nya gitu. Ini helm sebenarnya gak tahu ya helm apa yang bagus, soalnya kalau helm ini tuh dari segi tampilan aku suka, udah gitu aku udah kasih tempelan gitu. Cuman pas dibawa nunduk, jadi belakang helmnya ini kena belakang leher, jadi otomatis kedorong gitu helm tuh, posisi helm jadi agak nunduk gitu, jadi pandangan aku jadi kurang terlihat ke depan tuh, jadi harus aku benerin dulu, aku angkat-angkat kan helmnya tuh, biar jarak pandang ke depan tuh ada gitu, gak kehalang helm. Lanjut. Lanjut, slip. Udah mau nyampe sih. Jadi kalau teman-teman ngerem pas ngerem gitu, rem belakang dulu, baru rem depan ditekan dikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau rem depan, tenaga pengereman yang rem belakang itu harus lebih besar daripada rem depan, karena kalau rem depan pengeremannya lebih besar daripada yang rem belakang, itu bisa oleng, motor bisa oleng. Dan kalau ngerem, misalkan kita ngerem dadakan nih, rem belakang udah kita rem, terus rem depannya kita udah rem, nah kita tekan aja, tekan lepas, tapi bukan dilepas sih, tapi kita tekan kan agak kendorin dikit aja, masih nempel, rem masih nempel, cuman kita kendorin dikit, kita tekan, kita kendorin, kita tekan, kita kendorin gitu, tapi masih nempel, belum lepas sih. Itu kalau teknik pengereman ya.
supaya pas ngerem dadakan itu kita benar-benar bisa ngerem dan safety. Karena kalau rem depan kita rem tapi lepas, kita lepas itu agak lebih kasar aja gitu. Tapi kalau kita ini masih nempel, kita rem kita kendorin itu lebih safety aja sih, lebih halus ya. Dan itu juga kalau kita main kopling. Oke, udah nyampe, kita turun. Jadi begitu baik pula kalau misalkan kita mengoperasikan kopling, itu harus stabil ya, jangan kebuka tutup gak beraturan, terutama pas di tikungan gitu. Jangan sampai kopling kebuka tutup tidak beraturan, jadi harus stabil. Oke, mungkin sekian aja vlog kali ini, semoga bermanfaat ya guys.